Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat, Majelis GKJ Bambu Tegalrejo mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, perjamuan kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 4 Oktober 2020, Majelis GKJ Bambu Tegalrejo akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Pada kebaktian pukul 8 menggunakan pengantar bahasa Jawa, sedangkan pada kebaktian pukul 18 menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Kepada seluruh warga jemaat yang telah diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus, dimohon menyesuaikan diri. Tuhan senantiasa memberkati. Yang kedua, pelayanan tim gugus tugas GKJ Bambu Tegalrejo. Dengan keluarnya surat aman dari tim gugus tugas Kota Yogyakarta, maka GKJ Bambu membentuk tim tugas GKJ Bambu Tegalrejo yang bertugas untuk membantu dalam pelayanan ibadah di gedung gereja melalui penerapan protokol kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah. Kiranya pelayanan tim gugus tugas GKJ Bambu Tegalrejo dapat menjadi berkat dan kita selalu diberi oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat yang cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Tuhan memberkati. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, kebaktian saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan bernyanyi memuliakan nama Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Selamat beribadah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah saat ini kita khususkan bersama. Dalam hati kita masing-masing mengaku demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit serta bumi segala isinya dan setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin.
Kristus besertamu. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Itulah yang disampaikan kesaksian Mazmur, menyatakan bahwa segala makhluk itu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari bersama kita berhimpun, kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 454, kita akan pujikan di bait pertama dan kedua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di saat yang teduh itulah kita bisa menghayati keberadaan sekitar juga kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saat ini mari kita menghayati sapaan kasih-Nya untuk mengingatkan kehidupan kasih kita sebagai dasar perjalanan kesaksian hidup kita, karena apapun akan bermuara pada kasih Tuhan itu. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya 4 sampai dengan yang ke-7 demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di awal ayat keempat itu diawali dengan sabar, dan di ayat yang ke-7 juga ditutup dengan sabar. Diawali dari kesabaran, karena sabar itu ibarat saat keruh suasana, maka sabar itu akan menjernihkan sehingga kita bisa melihat
segala sesuatu dengan jelas. Oleh sebab itu di saat ibadah ini kita diberi kesempatan untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Kita teduhkan kehidupan kita untuk menelisik kehidupan kita, dan mari bersama kita ambil saat teduh, kita mohon pengampunan karena seringkali belum mampu dengan jernih untuk menjalankan kehidupan ini. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami kurang sabar sehingga ketika kami melakukan segala sesuatunya, baik perkataan maupun perilaku kami, masih keruh suasana hati dan batin kami serta pikiran kami, sehingga seringkali ucapan kami pun melukai, ucapan kami tidak menjadi berkat, juga perilaku kami seringkali melukai keberadaan saudara-saudara kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami diajak bersama untuk kembali pada panggilan kami untuk hidup dalam kasih yang menjernihkan seluruh hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami bertindak adalah bagian dari kami menjernihkan kehidupan ini agar penuh kedamaian. Ampunilah Tuhan, seringkali kami masih keruh kehidupan kami, dan seringkali kami masih jauh dari apa yang diharapkan oleh saudara-saudara kami, keluarga kami, dan tentunya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di minggu ini kami mohon pengampunan. Berilah kami kekuatan agar kami dimampukan dan disegarkan kembali untuk melanjutkan menjadi panggilan kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Inilah seruan dan permohonan kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kidung Jemaat 27, meski tak layak, tetapi Tuhan melayakkan kehidupan kita untuk ikut ambil bagian menjadi kawan sekerja Allah. Kidung Jemaat 27 bait pertama dan kedua. Indahnya dalam pengampunan dan kasih Tuhan itu, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk manusia dapat mencipta ulang dirinya. Masa lalu, masa yang kemudian disebut hitam, bagi Tuhan itu bukan persoalan untuk manusia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Maka sapaan berita anugerah menegaskan dan menguatkan kita sekalian, mari berlomba dalam kita menuju perubahan yang lebih baik, karena sabdanya memberikan keteduhan dan kelegaan dalam hati kita, yaitu di Yesaya pasalnya yang pertama
ayatnya yang ke-18 yang demikian. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah yang disampaikan Tuhan melalui sabdanya, bahwa manusia selalu diberi kesempatan bagi yang mau bertobat dan memperbaharui kehidupan untuk terus dapat melanjutkan kehidupan dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata. Mari bersama kita terima dengan penuh syukur rahmat Tuhan ini. Kita bersama akan menyambutnya dengan memujikan dari Kidung Jemaat 376 di bait 1 dan ketiga. Kita pujikan dengan sikap berdiri. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Bersama kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa untuk kita menerima sabda Tuhan. Bersama kita berdoa. Di pagi yang teduh yang Tuhan berikan, di suasana yang sungguh menggembirakan ini, kami bersama akan mendengarkan sapaan sabda-Mu. Berkatilah agar apa yang kami dengar dapat kami rasakan dan kami wujud nyatakan dalam keseharian kami, karena firman itu hidup dalam kehidupan kami, memandu kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam pimpinan karya Roh Kudus kami sambut sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-21. Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 32. Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayat 23 sampai dengan 32 yang demikian. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian,
Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, berkat Tuhan. Yang ibadah di rumah saya yakin juga semua dalam keadaan baik. Saya boleh menyapa, kiranya kasih kemurahan Tuhan senantiasa memberkati, tetap sehat dan semangat. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika tadi Bapak Ibu mendengar dan membaca bagian dari teks kitab suci yang kita dengar dari Matius tadi, pertanyaan sederhana. Kalau ditanya, jika ditanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira Bapak Ibu itu yang sulung atau anak yang kedua? Yakin anak kedua? Wah, hebat semua, berarti khotbahnya selesai. Mari kita perhatikan anak sulung dan anak kedua ya. Tadi sepakat menjawab anak yang kedua nggih. Berarti anak kedua itu awalnya tidak mau, kemudian mau. Tetapi faktanya adalah banyak yang mau, kemudian lah GKJ itu kan setiap kali ditanya, nggih kanthi? Iya dengan apakah juga iya dalam mengerjakan? Loh, berarti golongan sulung nopo anak kedua? Oh, dua-duanya Pak Pendeta ya. Kadang-kadang jadi anak sulung, kadang-kadang dia jadi anak nomor 2. Oh baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita coba untuk memahami. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa manusia itu bisa berubah. Tidak bisa disangkal bahwa manusia itu semua bisa berubah. Persoalannya adalah berubah seperti apa, karena manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Dinamis itu artinya tidak bisa dipatok hanya sekian, tidak bisa. Manusia itu selalu berubah. Nah persoalannya adalah kita semua, saya yakin, punya harapan itu berubahnya ke arah yang lebih baik. Tidak mungkin punya obsesi berubah ke arah yang lebih buruk. Punya obsesi pasti berubah ke arah yang lebih baik, lebih maju, lebih dalam segala hal. Tidak kemudian mundur atau berperilaku lebih buruk, saya yakin tidak. Nah perubahan-perubahan itulah yang kemudian membuat kadangkala kita sulit menerbak satu di antara yang lain. Apalagi kalau perubahan-perubahan itu harusnya kalau ada yang baik, ada yang lebih, seperti khotbah saya minggu yang lalu, kalau ada yang lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil, harusnya kita ikut senang. Tapi faktanya tidak demikian. Ada iri kemarin kalau khotbah minggu yang lalu, kemudian malah justru tidak suka.
Nah, seringkali pun kita juga punya cara pandang yang demikian ketika ada saudara-saudara kita yang kemudian berubahnya itu sangat drastis. Dulu itu kelihatannya bodoh, orang mudengan, wah sekolah dibully terus kan gitu. Lama tidak ketemu, tiba-tiba ketemu dia sukses. Luar biasa. Kira-kira pemahaman Bapak Ibu apa? Malah paling sugih mergo wangi ngutuyul, warisan, nek ora ya kebegjan kuwi mergo ditulungi kan begitu. Tetapi orang tidak akan pernah melihat proses yang dilalui dia seperti apa. Nah, proses itulah yang kemudian menggembleng dia untuk berubah ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya yakin kita semua punya pemahaman yang sama soal kita ingin berubah ke arah yang lebih baik. Dan perubahan itu mau tidak mau membutuhkan proses. Dan kadangkala proses itulah yang sulit untuk diterka, yang sulit untuk dipahami juga. Bagaimana bisa berubah sedemikian rupa. Dan itulah yang kemudian cara pandang yang dimiliki oleh ahli Taurat dan orang Farisi ketika melihat sosok Yesus. Dia tidak yakin kepada sosok Yesus yang berubah luar biasa itu. Karena dalam narasi kitab suci kita, kalau ada yang tahu nanti bisa berdiskusi dengan saya, Tuhan Yesus itu dicatat mulai lahir sampai usia 12 tahun. Setelah 12 tahun tidak ada dalam catatan kitab suci kita, baru muncul kira-kira di usia 30 tahun. Lah selama 12 sampai 30 tahun itu kira-kira kemana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Halo? Nggak ada. Ceritanya versinya banyak sekali. Catatan-catatan juga banyak sebetulnya, tetapi tidak menjadi sebuah kanon yang kemudian menyatakan Yesus kemana saja. Tetapi dalam tradisi di sana Bapak Ibu Saudara sekalian, usia 12 itu dilepas oleh orang tuanya untuk bisa mengupgrade segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus saya yakin juga berproses sedemikian rupa, bahkan menguasai banyak hal ketika berdebat. Usia 12 tahun itu berdebat dengan ahli Taurat dan Farisi di bait Allah pun siap dan sangat menakjubkan. Dan apalagi ketika sudah usia 30 tahun, ketika tampil Bapak Ibu Saudara sekalian, kewibawaannya, cara mengajarnya dan karya-karyanya mengalahkan pendahulu-pendahulunya, yaitu ahli-ahli Taurat dan Farisi. Sehingga yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Farisi dan ahli Taurat justru jengkel luar biasa pada yang muda ini, tampil luar biasa, dan kemudian semuanya menjadi terpesona akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ada pihak yang kemudian tidak suka atas perubahan yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus itu. Kalau tidak percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika teks ini muncul, sebetulnya latar belakangnya juga tidak terlepas dari sengitnya orang Farisi dan ahli Taurat itu ketika Tuhan Yesus ngobrak-ngabrik bait Allah, karena bait Allah disalahgunakan. Disalahgunakan untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Dan keuntungan yang digunakan itu harusnya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kepentingan diakonia, pelayanan kepada mereka yang buta, mereka yang lumpuh, mereka yang tidak punya apa-apa mendapat pertolongan. Tetapi faktanya tidak. Itu untuk kekayaan diri sendiri, untuk memupuk golongannya sendiri semakin hebat, semakin luar biasa, sehingga mengabaikan tugas pelayanannya. Dan Yesus mengobrak-ngabrik itu ketika berada di bait suci, ketika menyucikan bait suci. Bapak Ibu nanti bisa membacanya di perikop atasnya. Saya mencupliknya ketika di ayat 14 sampai dengan 15 itu dikatakan demikian. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan oleh Yesus. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk merubah ke perubahan yang lebih baik itu memang butuh harga. Yesus mengajak pada perubahan yang baik, perubahan yang benar. Tidak semestinya bait suci dan orang-orang yang ada di dalamnya itu buta,
melihat keberadaan sekitar yang sangat membutuhkan. Ayo bukalah matamu, bukalah hatimu untuk menolong. Tetapi rupanya apa yang dilakukan Yesus itu justru menuai yang namanya penolakan. Yang berada di dalamnya tidak mau kebobrokan yang sudah berlangsung lama, kepenaan yang sudah berlangsung lama itu. Jadi kenikmatan yang mendatangkan dosa mengatakan itu sudah terlanjur dinikmati lama, dibongkar oleh Tuhan Yesus. Tidak terima. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan Yesus lebih disengiti, bahkan Yesus akan ditangkap dan diusir, dirajam, tetapi dia dapat meloloskan dari situasi itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa perubahan memang kita idam-idamkan, tetapi kadangkala perubahan itu untuk benar-benar berubah itu bukan persoalan yang mudah, karena seringkali masih ada kenyamanan-kenyamanan yang ada dalam diri kita untuk kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kita lihat tipikal-tipikalnya, dan Yesus menyampaikan perumpamaan orang ahli Taurat dan Farisi itu disampaikan seperti layaknya anak sulung dan anak yang kedua. Anak sulung itu kemudian diperintahkan oleh ayahnya, itu gambaran karena Israel itu adalah anak pilihan, anak pertama, anak sulungnya Tuhan begitu. Tetapi Yesus menempelaknya tidak langsung, tetapi menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaannya adalah ada dua anak dari bapak ini. Kemudian yang pertama diperintahkan untuk bekerja di kebun anggur. Jawabnya sangat mantap, "Nggih Romo, ya Bapak, siap dan siap, oke, siap, saya akan kerjakan." Tapi faktanya nol. Yang kedua, aku ora gelem, emoh. Ono ning kebun wegah. Nyambut gawe ndak. Tetapi kemudian dia menyesal, akhirnya berangkat. Ternyata yang berkenan justru yang kedua. Nah, kalau kita refleksikan Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali loh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu banyak yang jadi anak sulung, bukan yang kedua. Apa-apa ya, nggih, siapa? Tetapi faktanya tidak demikian. Nah, oleh sebab itu saya pun ketika jadi pendeta bersama dengan majelis, ketika sowan ke tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dijawab ya itu saya juga lega, moga-moga benar-benar bisa gitu, tidak menjadi anak yang sulungan gitu. Tetapi kalau jawaban Bapak Ibu Saudara sekalian tidak Pak Pendeta, tuh saya juga bersyukur. Siapa tahu dia bergumul menjadi anak yang kedua. Mboten Pak Pendeta, sajoke kula mboten badhe kok. Wah, mboten napa-napa, matur nuwun. Saya doakan wis pengerti sesuk luweh daripada yang jawab iya. Karena persoalannya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita itu banyak iyanya tetapi nah maka dalam tradisi Jawa itu ada begini, kakean rembukan ning sepi gawe, rembukane moncer luar biasa tapi gaweane kebanyakan ngoten nggih. Wah nggih, kita sudah rembukan begini-begini, wah mateng niku pun didok, tinggal melaksanakan. Tapi faktanya halo, nah itu kebanyakan begitu. Kita itu mendengar firman juga loh Bapak Ibu, kita manggut-manggut loh. Ya Tuhan, betul Tuhan, haleluya, amin. Tetapi iya, tapi faktanya untuk dilakukan. Nah. Tapi mungkin dalam gereja itu bergejolak. Ketika firman disampaikan menemplak, harus diampuni orang yang menyakiti. Tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Saya terlanjur sakit hati Tuhan, tidak bisa. Tapi sampai di rumah dirasa-rasa kayak, oh iya. Dia kembali dan menemui saudara. Lebih berarti mana daripada yang di gereja jawab iya? Ya tak? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kadangkala membuat kita tidak maju-maju dalam
kebersamaan kita, baik di rumah, di pelayanan kita maupun di dunia kerja kita. Karena faktanya banyak rembukannya tetapi sepi gawean. Nah, contoh yang kedua yang disampaikan di anaknya yang kedua itu adalah memang sepi rembukan, seakan-akan menolak, tetapi ada persoalannya yang di sana yang menarik untuk kita perhatikan. Dia bertobat, menyesal, lalu kemudian dia mau melakukan tugas bapaknya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu perspektif apa yang dapat kita petik dari bacaan ini? Yang pertama, seringkali yang membuat kita itu tidak bisa maju-maju adalah yang pertama menurut catatan saya adalah kita itu masih menjadi tipikal mencari kesalahan, mencari kekurangan pihak lain yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Seringkali begitu. Contoh sederhana, ketika saya aktif di sosial media, saya mengikuti pidatonya Pak Jokowi yang baru pidato perdana di depan PBB itu yang namanya celotehan itu banyak sekali. Ada yang sampai mengatakan, lihat saja presiden kita itu pidatonya nggak bahasa Inggrisnya ya di bawah standar katanya. Tunggu saja pasti akan muncul meme dibully habis-habisan presidennya Indonesia. Tapi itulah yang kemudian tidak senang terhadap perubahan, mungkin sudah dibongkar habis-habisan mafianya itu. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Pak Jokowi itu pidato rupanya yang mengapresiasi luar biasa. Nah, seringkali ini yang kadangkala kita tidak bisa berubah atau maju-maju itu gara-gara ada yang lebih, idenya, harapannya lebih untuk lebih baik itu seringkali kita masih sopo toh. Itu kamu dapat itu dari mana toh? Serasa wae. Akhirnya mundur lagi. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kita cek aja lah. Kalau pendeta ini bambu sinom, ini dunia aneh-aneh itu kira-kira didukung napa mboten? Jujur loh, aneh-aneh Pak Pendeta wis ngene iki wae penah. Faktanya begitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Diamini napa mboten nih? Oh mboten. Berarti ada harapan kan gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kadangkala sulit untuk mengadakan perubahan karena ada yang lebih itu seringkali dipertanyakan, ini dari mana, ini siapa ras. Dan kadang-kadang malah disengiti sehingga yang berprestasi tadi sakit hati, nggak jadi berkarya gara-gara disengit. Untunglah kalau dalam bahasa kita. Yang kedua menurut saya Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun demikian, catatan saya yang kedua melalui kisah itu, latar belakang masa lalu apapun, sehitam apapun, tidak ada alasan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Di sana dikatakan pemungut cukai orang sundal itu sedang dikatakan sebetulnya dia adalah golongan yang tidak masuk, bahkan dibenci. Dia tidak punya harapan untuk lebih baik. Tetapi bagi Tuhan Yesus dia justru lebih baik karena ada penyesalan dan pertobatan sehingga dia maju geraknya untuk ke arah yang lebih baik. Itulah yang justru diapresiasi oleh Tuhan. Tuhan tidak lagi memandang masa lalunya, engkau wanita yang kemudian dikatakan di sana sungguh sebetulnya hendak mengatakan ini bukan rasis sebetulnya. Konteks waktu itu adalah untuk menggambarkan bahwa dia tidak punya harapan. Stigma sosial sudah melekat dan dia tidak akan pernah menjadi orang yang baik dengan stigma yang diberikan. Tapi justru bagi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga menurut saya catatan saya yang kedua adalah latar belakang seburuk apapun masa lalu kita, itu tidak akan jadi alasan untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Selama di sana ada penyesalan dan pertobatan, maka pintu rahmat untuk berubah ke arah yang lebih baik itu sangat mungkin. Jadi kalau sudah berubah ke arah lebih baik, menurut hemat saya tidak usahlah diungkit-ungkit masa lalunya kan gitu. Kalau diungkit-ungkit masa lalunya, semua punya kejelekan, semua punya buruknya, dan tidak akan pernah bisa maju-maju juga. Kalau kemudian saya jadi pendeta masih usia muda, lah Agus dhisik umbelen wong gaene yo nakal banget sekolah minggu ra tau budal. Kae gaene nganu usil wong donga kancane kupinge diwek-wek.
Tidak akan bisa. Itu kan masa lalu. Yang dibutuhkan adalah masa sekarang yang butuh perubahan yang lebih baik. Catatan saya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dibutuhkan untuk maju dan berubah adalah harus mau bayar harga. Dan seringkali bayar harga ini yang tidak mudah. Di sana dikatakan tadi ada penyesalan dan pertobatan. Itu adalah cara penggemblengan yang dilakukan Tuhan bagi ilustrasi di anak yang kedua tadi, sehingga penyesalan dan pertobatan lebih pada optimisme dalam dirinya bahwa arah kehidupannya pasti akan lebih baik dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah yang mendorong dia untuk menjadi lebih baik dan menuju perubahan yang lebih baik pula. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam suasana pandemi ini, menurut saya, hemat saya, menolong kita untuk memiliki rasa optimisme dalam kehidupan kita. Kalau iya, mari kita usahakan untuk mengerjakan iya. Kita diajak untuk jangan kakean rembukan nanging sepi gawean. Juga jangan kakean rembukan nanging juga sebetulnya nol gaweannya. Tetapi yang diharapkan adalah meskipun saat ini sepi rembukan, mari nyata gawean kita. Ampun ngantos nggih sepi rembukan, nggih sepi gerejane sepi, WA-ne sepi, gaweane nggih niku macet sedaya. Mari yang ada meskipun suasana seperti ini kita gayengkan lagi. Kita terus maju di dalam Tuhan. Kalau ada yang nyerimpeti, wah masa lalunya kayak gini, sudah pun biarkan saja. Itu yang menghalangi kita untuk maju. Perubahan itu justru muncul ketika kita berani untuk terus menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dengan demikian, di akhir khotbah ini saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah meragukan panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Meskipun orang menganggap tidak mungkin dia menuju ke arah yang lebih baik, namun di tangan Tuhan sangatlah mungkin. Dan itulah yang ditunjukkan dalam perumpamaan tadi. Justru yang mengatakan ya seakan-akan sanggup, seakan-akan bangga dengan jawaban ya, tetapi dia mengingkari ianya itu, dan itulah yang merusak dirinya dan karakternya sehingga ia tidak lagi bisa dipercaya. Bahkan dalam kehidupannya pun nanti akan menjadi persoalan. Tetapi yang kedua, meskipun menjawab ya, tidak, tetapi justru dia mengerjakan dengan iya. Dia melaksanakan dengan sebaik mungkin. Kelihatannya sepi rembukan, tetapi nyata gaweannya. Sehingga yang terjadi justru diapresiasi. Orang-orang seperti itulah yang kemudian berkenan di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu, kita terus maju di dalam nama Tuhan, sehingga karya-karya Tuhan di tengah situasi-situasi yang sulit ini terus maju. Mari gunakan media yang ada, kita gunakan segala sesuatu yang ada untuk kemajuan pelayanan kita. Dan inilah era yang ditantang betul untuk kita maju, stagnan, atau mundur. Mari kita memilih untuk maju, stagnan, apa mundur? Maju nggih? Maju. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama kita berdoa. Tuhan, kembali kami disegarkan akan tugas dan panggilan kami. Kami seringkali juga seperti
seperti anak sulung yang bangga dengan kami sudah menjadi anak Tuhan dan seakan-akan kami bisa melakukan. Tetapi faktanya dalam tugas panggilan kami, dalam medan pelayanan kami masing-masing, kami seringkali justru masih mengingkarinya. Ampuni kami Tuhan, dan didiklah kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mau juga ketika kami bersedia, kami pergunakan kesediaan kami itu untuk berkarya, perjuangkan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami sebaik mungkin. Kami pun mohon kekuatan-Mu ya Tuhan, jikalau dalam kebersamaan kami seringkali juga masih punya rasa yang tidak baik ketika melihat saudara-saudara kami lebih berprestasi, lebih baik, dan mengarahkan kami untuk bersama berjalan maju. Seringkali kami masih melihat latar belakang, dan seringkali kami melihat suka dan tidak sukanya, sehingga kemajuan demi kemajuan tidak terwujud, karena yang ada adalah kami tidak suka, kami justru membuatnya tidak maju. Kami pun mohon ampun manakala seringkali kami dalam kebersamaan juga banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kami masih abai untuk kami saling mendukung, saling menguatkan dalam kebersamaan, terlebih dalam situasi-situasi pandemi saat ini. Kiranya melalui jejaring, sosial media, sarana apapun yang ada adalah wahana untuk kami saling meneguhkan, saling menguatkan. Tolonglah kami ya Tuhan menghadapi situasi ini. Kami memilih untuk terus maju, baik dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam kebersamaan kami. Tolonglah kami juga agar kami juga terus mendoakan keberadaan saudara-saudara kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang tidak bersama dengan kami, baik yang di Jogja maupun di luar Jogja. Berkatilah ya Tuhan, dan jauhkanlah saudara-saudara kami, keluarga kami dari segala mara bahaya, dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat perlindungan. Kami juga mengingat saudara, sahabat, dan rekan-rekan kami yang mungkin saat ini dalam raga yang lemah sakit. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Immanuel Limanto. Kami berdoa untuk Bapak Ispurwanto. Kami berdoa untuk Bapak Supardi. Kami berdoa untuk Bapak Lim. Kami berdoa untuk Ibu Warinem. Kami berdoa untuk Ibu Syarif. Tuhan, mampirlah dan tolonglah saudara-saudara kami ini, agar saudara-saudara kami ini mendapat berkat kesembuhan. Sarana apapun yang digunakan, kami yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami. Juga dalam masa pemulihan, kami terus mendukung di dalam doa untuk Bapak Anang, Bapak Gatot, juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan. Kiranya juga Tuhan menolong dan memberikan berkat kesembuhan. Kami juga terus mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan dukungan dan cinta kasih karena melewati masa-masa duka yang saat ini berujung dalam kehidupannya. Mohon berkat Tuhan agar terus dapat diteguhkan dan disegarkan. Penghiburan yang dari Tuhan itulah yang kami mohon. Kami juga berdoa untuk yang merayakan sukacita di bulan ini karena berulang tahun. Kiranya sukacita yang dirasakan adalah bagian ucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk terus melanjutkan kehidupan. Kiranya dapat memetik hari demi hari dan mengisinya dengan hal-hal yang positif, kreatif, dan berkarya untuk membangun kehidupan yang lebih baik, baik bagi dirinya sesama dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja yang saat ini harus melewati masa-masa yang sulit, yang tidak mudah, karena semua pelayanan yang dirapatkan, ditata di awal tahun semuanya harus berubah.
dan kami harus menatanya dengan berbagai cara dan berbagai hal. Berkatilah majelis, pendeta, dan juga jemaat Tuhan untuk proaktif saling mengingatkan, saling mendukung, sehingga pelayanan demi pelayanan di tengah situasi pandemi saat ini mampu disikapi dengan arif dan bijaksana. Kami juga memohonkan berkat Tuhan untuk keberadaan pergumulan-pergumulan kehidupan bergereja di klasis maupun sinode GKJ. Mohon berkat Tuhan agar Tuhan senantiasa merawat, melindungi, agar tercipta kerukunan, agar tercipta sebagai keluarga yang saling menguatkan, saling mendukung dalam hal yang baik. Kami juga saat ini mendoakan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Mohon kiranya Tuhan menolong di tengah situasi pandemi saat ini, laju perekonomian yang terhenti, semua aktivitas dan hal-hal yang vital untuk mendukung kemajuan seakan-akan tidak bergerak. Mohon berkat Tuhan agar semua yang dilakukan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mendorong untuk dapat mengantisipasi semua yang terjadi akibat pandemi ini. Terkhusus kami mendoakan sahabat saudara keluarga kami yang berada dalam medan yang berat untuk menghadapi situasi ini, yaitu saudara-saudara kami yang bekerja di kesehatan, tenaga medis yang ada dimanapun berada. Mohon berkat Tuhan karena tidak mudah menghadapi semua ini dan butuh support, butuh dukungan yang lebih. Kiranya kami hadir memberikan dukungan, terus mendoakan agar diberi kekuatan, senantiasa sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kiranya juga semua yang dilakukan adalah bagian untuk menolong kami yang sehat ini, menolong kami yang berada di rumah ini, dan kami bagian juga mendukung untuk kami mematuhi semua protokol-protokol kesehatan agar kami tidak abai sebagai keluarga yang harus merawat satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain. Kiranya kami menjadi masyarakat yang bijak, yang arif, agar kami senantiasa mampu melewati masa-masa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan demi pergumulan kami masing-masing, pergumulan yang akan membangun kehidupan rumah tangga di situasi pandemi ini. Kiranya juga Tuhan berkati dengan segala keterbatasan yang ada. Juga pergumulan studi, pergumulan tentang pekerjaan kami serahkan dalam kasih-Mu ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami untuk terus optimis, untuk terus yakin akan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam kasih kemurahan Tuhan, dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang telah kita kumpulkan sebagai tanda ucapan terima kasih dan syukur, dan mengingat akan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sungguh melimpahkan kamu kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu
dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaktian. Demikian firman Tuhan. Mari kita bawa persembahan yang telah kita kumpulkan di hadapan Tuhan dengan diiringi lagu KJ 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kesempatan kami dalam ibadah minggu ini untuk menyampaikan persembahan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga dapat kami gunakan untuk kegiatan gereja kami, Gereja Bambu, serta membantu saudara-saudara kami yang mengalami musibah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, berikanlah kepada Bapak Ibu Majelis yang bertugas untuk mengelola persembahan ini dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa, ampunkanlah segala dosa dan yang kami lakukan saat menyampaikan persembahan, banyak salah dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita akan akhiri ibadah ini. Dan Kidung Jemaat dari 413 kita akan pujikan di bait 1 dan kedua. Kita akan pujikan dengan sikap berdiri. Tersesat akan celah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup mendekat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh, Tuhan ini terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang
dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin.